Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikah dan surga dunia. Ada 10 hal yang harus kita lakukan agar kita bisa meraih pernikahan kita seperti surga dunia. Nikah ini bisa menjadi surga dunia dan juga bisa menjadi neraka dunia. Untuk meraih surga dunia ada 10 hal. Yang pertama, kita harus meniatkan pernikahan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Garis miring karena agama. Wajah cantik, tampan, kedudukan, jabatan, harta, kekayaan, keturunan itu boleh menjadi pertimbangan, tetapi dalam landasan agama. Harus berdasar kepada agama, harus diatur oleh agama, oleh Allah dan Rasul. Itu pasti selamat, pasti indah, pasti baik. Yang kedua, pada saat menikah, syukur-syukur sebelum menikah, harus ada kesepakatan untuk apa? Belajar agama bersama. Belajar agama bersama. Gunanya untuk menambah agama kita yang kurang selama ini. Kita harus sadar bahwa pernikahan itu kadang-kadang tidak mudah dalam menjalaninya. Banyak masalah-masalah yang muncul. Kalau kita tidak belajar agama terus-menerus, pernikahan kita bisa terancam. Tapi kalau kita kembali ke agama, semuanya akan indah. Semuanya akan mulia. Yang ketiga, kedua pasangan harus mau dan punya tekad untuk membangun 5 pilar kehidupan. Yaitu apa? Agama harus kuat dan kokoh, mendalam. Pekerjaan, keuangan harus kuat, harus baik, harus sehat. Yang keempat, harus memiliki badan yang sehat, menjaga makanan, pola pikir, dan seterusnya. Nah, yang kelima adalah membangun keluarga yang terus menerus. 5 pilar. Yang keempat, sepakat memilih gaya hidup yang sewajarnya, yang sesuai dengan kondisi yang ada. Jangan melebihi batas dalam memilih gaya hidup. Ini penting sekali nih gaya hidup ini. Ini yang banyak mempengaruhi pekerjaan dan keuangan rumah tangga, yaitu gaya hidup. Ini harus benar-benar dipahami, dibahas mendalam. Dan sekali lagi, dasarnya adalah agama. Hati-hati dengan gaya hidup. Hati-hati dengan gaya hidup. Harus tegas kita paham. Yang kelima, tidak boleh materialistis. Nah, dalam pengertian apa? Tolok ukur benar salah oleh materi. Menghormati atau tidak karena materi. Mencintai atau tidak karena materi. Menghargai atau tidak karena materi. Ini yang membahayakan. Jangan sampai terjadi. Tolok ukur benar salah adalah agama, adalah Allah, adalah Rasul, Al-Quran dan hadis, bukan materi. Materi ini adalah alat untuk meraih kebahagiaan, meraih kesenangan, tapi jangan dijadikan tolok ukur. Ini membahayakan kehidupan. Hati-hati. Nomor 6. Tidak membebani pasangan di luar batas kemampuannya. Ini ada di surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 233. Jangan pernah membebani di luar kemampuannya. Makanya harus sering
komunikasi yang efektif untuk mencari titik temu, untuk musyawarah. Awas ya, jangan dikuasai oleh pikiran, oleh perasaan, oleh ego, keakuan, ya, hawa nafsu, keinginan diri yang sesat, yang salah, yang diarahkan oleh setan. Hati-hati dengan pikiran, perasaan, ego, hawa nafsu yang salah. Jangan sampai menyetir ya, dalam masalah apa? Beban-beban hidup ini, termasuk materi tadi. Nomor 7, belajar menerima dan melatih kelebihan dan kekurangan pasangan. Pasti ada perbedaan di antara pasangan itu. Dan perbedaan itu harus untuk apa? Saling melengkapi. Untuk menyempurnakan satu dengan yang lain. Bukan menjadi sumber masalah. Makanya agama harus menjadi landasan utama. Bukan hawa nafsu. Nomor 8. Tidak menyimpan marah, dendam, sakit hati. Ya ini, sakit hati. Atau ngambekan dengan pasangan kita. Yang banyak ini apa? Sakit hati. Ini yang banyak ini. Sakit hati, dendam, marah itu harus cepat-cepat dihilangkan di hati kita ini. Karena ini pasangan kita. Orang yang sangat penting dalam hidup kita ini. Sangat penting dalam hidup kita ini. Kehidupan ini kalau gak ada pasangan, gak ada kehidupan. Ini yang kadang-kadang sering kita lupakan. Makanya salah satu hal yang penting adalah apa? Cepat menghilangkan sakit hati dalam hidup kita ini, terutama dengan pasangan kita ini. Kata Allah apa? Wal 'afina 'anin nas. Memaafkan kesalahan-kesalahan manusia, apapun kesalahan itu harus dimaafkan. Ini penting sekali ini. Jangan sampai lama disimpan di dalam hati. Yang ke-9, tegas posisi imam adalah laki-laki, makmum adalah wanita atau istri. Jangan sampai posisi imam direndahkan atau enggak dihargai, tidak dicintai, tidak disayangi gara-gara apa? Faktor ekonomi, faktor materi. Laki-laki sudah bekerja keras, banting tulang. Segala upaya, ikhtiar, doa sudah dilakukan. Karena memang rezekinya adalah sudah diatur oleh Allah. Sudah diatur oleh Allah sehingga memang segitu, Pak. Bagi orang yang bersyukur pasti bisa menerima. Bagi orang-orang yang gak bersyukur gak bisa menerima. Sehingga mengurangi harga diri. Jangan sampai itu terjadi. Jadi imam dipengaruhi oleh materi. Jangan sampai terjadi. Apapun yang terjadi, imam adalah laki-laki. Wanita adalah makmum. Yang terakhir, tidak menceraikan atau minta cerai tanpa alasan syar'i. Ingat sebuah hadis bahwa orang yang menceraikan atau minta cerai tanpa alasan syar'i haram baunya surga. Baunya aja haram apalagi surganya. Semoga kita semua bisa meraih surga dunia dengan adanya pernikahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.